Halo semua, nama saya David, saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di 10up, WordPress agency untuk enterprise. Di video ini saya ingin membahas ya gimana sih workflow-nya, jadi full dari awal sampai akhir untuk sebuah project bikin website dengan menggunakan WordPress ya, terutama untuk enterprise. Ini juga sebagai dokumentasi buat saya sendiri juga, karena barusan saya menyelesaikan sebuah project redesign sebagai tech lead, jadi saya jadi jauh lebih tahu tentang prosesnya secara internal itu seperti apa, dari awal bikin negosiasi di depan gitu ya, terus proses menjelaskan semua fiturnya ke klien sampai website tersebut launch, dan juga setelah launch juga ya prosesnya seperti apa ya, support yang diberikan seperti apa. Oke ya, step pertama tentunya adalah dari apa ya, komitmen dan budget dari klien tersebut ya. Ini bukan kerjaan dari engineer tentunya, tapi dari ya bisa dibilang sales ya. Jadi mereka bisa reach out ke klien dan ternyata memang sudah deal, kira-kira budgetnya ada berapa gitu ya. Terus komitmennya seperti apa. Setelah semuanya clear, baru kita mulai tahap yang selanjutnya. Oke, yang pertama adalah desain ya, desain dan UX atau user experience ya. Jadi ini tugas ya dari engineer di sini, atau tugas saya biasanya tuh untuk review dari desainnya yang tersebut ya. Dari desain tuh bisa dari tim internal atau dari uh, web agency tersebut, atau bisa juga eksternal ya. Bisa jadi kliennya itu sudah punya desainnya atau hire agency lain untuk bikin desain tersebut ya, atau mereka punya internal designer sendiri ya. Dari tugasnya dari kita sebagai yang ahlinya di WordPress itu untuk review apakah desain itu bisa masuk enggak ketika dibikin gitu ya, ataukah ada rekomendasi lainnya misalnya, oh lebih baik ini dibuat seperti ini karena uh, lebih mudah untuk manage kontennya misalnya, dan lain sebagainya. Jadi itu rekomendasi yang bisa kita masukkan ke desain. Nah, di sini juga ada beberapa meeting biasanya untuk jelasin ke klien misalnya desainnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bisa juga kita ada meeting dengan desainer eksternal tersebut ya, dari perusahaan desain tersebut. Kita menjelaskan kira-kira desainnya cukup bagus, apa yang perlu dirubah, apa yang nggak perlu dirubah. Terus kita ya negosiasi di situ ya. Nah, ketika desain ini sudah jadi dan sudah di-approve oleh klien, langkah yang selanjutnya adalah untuk bikin functional requirement, atau juga sering disebut sebagai SRS ya, Software Requirement Specification, atau banyak nama lainnya ya. Tapi pada intinya itu adalah sebuah dokumen untuk menjelaskan semua fitur dari website tersebut dari A sampai Z, mulai dari cara manage kontennya sampai tampilan di luarnya seperti apa, post tab-nya yang dibutuhkan apa aja, engineering yang dibutuhkan seperti apa, misalnya custom block untuk Gutenberg itu apa aja dan cara kerjanya seperti apa, semua dijelaskan di situ ya. Saya sebenarnya sudah pernah menjelaskan ya cara untuk bikin functional requirement di video saya yang lain. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi ya, kalau ada yang tertarik untuk lihat lagi prosesnya seperti apa ya, detailnya seperti apa. Nah, dari functional requirement tersebut, langkah selanjutnya adalah untuk mengestimasi dari semua detail yang ada di situ ya. Jadi setiap bab yang ada di dokumen tersebut kita akan bikin estimasi ya. Jadi seksi A ini butuh engineering berapa jam, ini butuh berapa jam, berapa jam, berapa jam, berapa jam. Terus kita total semua dari estimasi tersebut, termasuk dari desain kalau memang dibutuhkan untuk perubahan desain dan lain sebagainya, juga termasuk dari meeting ya, uh, yang harus kita lakukan kepada klien gitu ya. Untuk meeting sendiri itu biasanya kan setiap minggu itu ada satu kali meeting ya, sekitar 30 menit ya, dari semua tim, termasuk tim lead, project manager, dan juga dari klien tersebut ya. Jadi meeting pun harus diestimasi biayanya kira-kira berapa gitu ya. Oke, dari estimasi tersebut kita jadi tahu biayanya berapa. Jadi yang diestimasi itu bukan harganya berapa ya. Jadi fitur ini harganya berapa, fitur ini harganya berapa. Enggak seperti itu ya kalau di tempat saya bekerja. Jadi estimasi di sini adalah jam. Jadi fitur ini butuh waktu berapa jam. Meeting butuh waktu berapa jam. Untuk lain-lain butuh waktu berapa jam gitu ya. Untuk desain berapa jam dan lain sebagainya. Untuk perbaikan fitur dan lain sebagainya itu nanti hitungnya semua dengan per jam. Dan berapa sih
waktu yang dibutuhkan untuk sebuah build project. Jadi itu beda-beda ya. Paling sedikit kalau nggak salah tuh mungkin sekitar 700-an jam mungkin, 750 jam. Rata-rata mungkin di atas 1000 jam ya. Bisa jadi sampai 2000 jam juga. Ya, jadi berbeda ya setiap project ya tentunya ya. Kebutuhannya pasti berbeda, kekompleksan tiap project juga pasti berbeda. Tapi ya bisa dibilang omong kosong ya ini ya, mungkin sekitar pukul rata mungkin 1000 jam ke atas gitu ya. Dan berapa sih biaya per jamnya? Jadi kalau di tempat saya bekerja semuanya itu bukan semuanya sih ya, rata-rata memakai biaya per jam. Jadi dari situ dihitung ya, mungkin per jam berapa. Kalau untuk project enterprise pastinya di atas $100 ya per jamnya ya. Ya ini hitung-hitungan bodoh ya, atau hitung-hitungan omong kosong lah ya. Berapa sih biayanya kalau bikin sebuah website gitu ya untuk enterprise? Mungkin kita hitung aja 1000 jam ya dibutuhkannya, dikalikan per jamnya $150, ini cuman hitungan ngaco aja ya. Terus dikali 14.000 ya. Jadi untuk bikin sebuah website itu dibutuhkan kira-kira 2M, lebih sedikit gitu ya. Nah, setelah estimasi ini semua sudah jadi dan sudah dikomunikasikan ke klien dan mereka sudah approve, langkah selanjutnya adalah bikin jadwal dan juga test manajemen dari semua fitur yang akan kita buat ya. Dan itu adalah tugas dari technical lead dengan project manajernya ya tentunya. Jadi kita akan meeting untuk bikin, minggu ini kita bikin ini, minggu kedua bikin ini, minggu ketiga dan selanjutnya ya bikinnya apa aja, prosesnya seperti apa gitu ya. Disesuaikan dengan jumlah tim yang ada dan resourcing yang ada juga ya, misalnya timnya ini tiap minggu kita bisa assign sekian jam ke tiap tim kita gitu ya. Jadi kita bisa mengatur jadwal disesuaikan dengan budget yang ada juga ya, dengan biaya yang ada gitu. Selain itu ya dari tugas dari seorang technical lead, itu juga bikin launch plan-nya. Jadi launch plan-nya itu seperti apa, schedule-nya seperti apa, kita juga harus tahu secara jelas ya. Dan juga harus dikomunikasikan ke klien sedini mungkin ya. Jadi kita tahu ya misalnya kita perlu update DNS untuk domain dan lain sebagainya. Karena untuk sebuah perusahaan besar itu kadang yang megang domain itu orang lain gitu ya. Yang megang server untuk deployment itu orang lain gitu ya. Jadi semua harus dikomunikasikan. Jadi kita tahu siapa yang harus ngapain gitu ya. Dalam artian jadi delegasi tugasnya itu jelas gitu. Dan juga harus jelas juga kalau misalnya ada resiko di situ harus dikomunikasikan ke klien sedini mungkin. Nah, setelah planningnya itu selesai, yang langkah selanjutnya ya, step kelima adalah kerja ya. Di sini ya kita tinggal kerja aja sesuai dengan tes yang ada di minggu tersebut ya. Jadi semuanya rapi. Orang ini ngerjain ini, tim yang ini ngerjain ini ya. Jadi semuanya jelas gitu ya. Untuk day by day-nya, setiap minggu itu ada 1 kali meeting secara internal ya dari segi engineering. Jadi kita bisa sync kalau ada kesulitan dan lain sebagainya. Itu kita bisa tahu ya, ternyata ini fitur ini lebih sulit daripada yang dibayangkan, jadi butuh waktu lebih lama, jadi jadwalnya harus diubah gitu ya, misalnya ini harus kerjain ini, karena ini belum jadi bisa dilompati dulu dan lain sebagainya. Nah, di saat kerja ini selain juga ada meeting secara internal, kita juga ada meeting secara eksternal ya dengan klien juga. Jadi untuk menjelaskan apa aja yang perlu untuk disiapkan oleh mereka, misalnya untuk konten dan lain sebagainya. Kita juga kalau ada kendala di sebuah fitur tertentu, misalnya dengan fitur yang dibuat itu ternyata nggak bisa dibuat, atau ada kendala yang lain misalnya, itu kita bisa komunikasikan ke klien dan mungkin ada perubahan functional requirement di situ kalau memang dibutuhkan. Tapi biasanya sih tergantung dari functional requirement yang dibuat ya. Mestinya kalau functional requirement yang baik itu tentunya nggak ada masalah, dan ketika kita bikin functional requirement semuanya dari tech lead sudah ngecek dulu secara fiturnya itu seperti apa, secara detailnya bisa dibuat atau enggak. Jadi jangan sampai ya sebisa mungkin ngomong ke klien, waduh kita salah estimasi gitu ya. Kalau memang ternyata salah ya kita harus komunikasikan ke klien, tapi sebisa mungkin kita tidak melakukan itu. Jadi tahap kedua ini ya, functional requirement itu benar-benar penting ya, dimana kita benar-benar ngecek secara fitur yang ada itu bisa dibikin atau enggak gitu ya. Jangan sampai ada, fitur ini ternyata nggak bisa dibuat, fitur ini ternyata nggak bisa dibuat karena ini. Itu tentunya bukan experience yang baik ya untuk klien.
Nah, setelah semua fitur itu dibuat, langkah selanjutnya adalah demo, ya, demo ke klien. Fiturnya sudah dibuat apa aja, kita jelaskan ke klien, ini cara kerjanya seperti ini. Misalnya kita bikin sebuah produk, cara masukin harganya di sebelah mana gitu ya, dan lain sebagainya. Caranya memanage navigasi menu, misalnya kita perlu bikin mega menu dan lain sebagainya ya. Dan di sini juga kita biasanya ada sesi training juga dengan klien yang biasanya demo dan training ini direkam jadi mereka bisa distribusikan ke tim yang lain ya ketika mereka nggak bisa ada meeting dan juga untuk referensi juga ya ketika mereka lagi ngedit konten tersebut ya. Nah, di langkah selanjutnya yaitu adalah UAT atau User Acceptance Testing. Jadi di sini klien akan menggunakan website tersebut ya untuk entry konten dan ngetes semua fitur yang ada ya. Jika ada perubahan atau ada error di situ akan dilakukan di tahap ini ya. Di tahap ini misalnya klien, oh ketika ngedit konten, oh bisa nggak sih ini diperbaiki misalnya hurufnya diperbesar sedikit atau mungkin warnanya diubah sedikit atau mungkin oh ternyata kok ini nggak bisa diedit, ini mestinya bisa diedit gitu misalnya. Oke, kita akan bikin supaya bisa diedit oleh editor fitur ini misalnya. Dan banyak hal ya di sini biasanya kita ada budget untuk itu juga. Jadi diestimasi kita harus juga mengestimasi untuk UAT kira-kira butuh berapa jam ya. Perbaikan yang diharapkan seperti apa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah content entry ya, di mana klien ngisi website tersebut setelah dari kita bikin fiturnya sudah jadi dan sudah dites oleh uh, dari klien tersebut, terus selanjutnya klien menggunakan fitur tersebut di content entry. Nah, di saat content entry ini biasanya akan ada banyak tiket-tiket baru untuk UAT ya, User Acceptance Testing. Jadi walaupun sudah dites sebelumnya, kadang ketika mereka benar-benar ngisi konten tersebut akan ada banyak hal ya, misalnya ada, oh ternyata ini butuh diedit, ini butuh nggak diedit dan lain sebagainya, oh ini perlu opsi baru misalnya, dan lain sebagainya. Ya di tahap ini ya biasanya dilakukan di environment tersendiri yang disebut sebagai pre-production. Jadi uh, pre-production ini adalah clone dari production, tapi kodenya baru ya. Jadi mungkin menggunakan tim yang baru atau menggunakan plugin yang baru di mana kita bikin untuk redesign ini ya. Jadi ini hampir mirip dengan production environment atau bisa juga ada di production environment tersebut ya, di mana klien mulai ngisi kontennya dan biasanya websitenya ini itu private ya, jadi dibuat hanya untuk member aja, untuk klien aja, untuk ngisi dari konten tersebut ya. Nah, langkah selanjutnya tentunya adalah launching dari website tersebut ya. Kita ngikutin aja launch plan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di tahap 4 ya. Biasanya di launch plan ini ada beberapa seksi ya. Di situ misalnya ada meeting, misalnya seminggu sebelumnya kita ada meeting dengan klien untuk membicarakan go or no go gitu ya. Apakah semuanya sudah beres, bisa nggak kita minggu depan itu launch atau nggak gitu ya. Apakah kontennya sudah ready, apakah secara desain semua sudah jadi, secara fitur-fiturnya sudah jadi semua gitu ya. Cuma perlu perbaikan-perbaikan kecil misalnya, gimana nih minggu depan kita jadi launch nggak gitu. Kalau misalnya klien bilang, kelihatannya nggak bisa launch, minggu depan kita masih ada konten yang masih nunggu dari editor misalnya dan lain sebagainya, kita bisa mengubah jadwal launch tersebut ya. Dan di launch plan tersebut, di dokumen launch plan ini ya, biasanya kita juga ada jadwal-jadwal untuk misalnya, misalnya nih contoh aja ya, 4 hari sebelum launch itu semua konten harus freeze ya, jadi nggak ada editor yang boleh edit konten tersebut, jadi sudah fix, sudah selesai, jangan ditambahin macam-macam gitu ya. Terus di 3 hari sebelum launch misalnya kita ada code freeze ya, misalnya ini hari terakhir kita bisa deploy ke pre-production misalnya, dan di situ ini loh hari terakhir kita bisa memperbaiki semuanya. Jadi kita jangan sampai ngubah kode yang akan kita launch ya, untuk menghindari hal-hal misalnya ternyata kode yang kita buat atau kita deploy ke pre-production itu bikin rusak semuanya misalnya, atau ada regression dari desain dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat dihindari sekali, jadi benar-benar 3 hari sebelumnya itu sudah fix, websitenya sudah oke semua gitu ya, sudah ready untuk di launch, kita tinggal nunggu aja untuk launch tersebut. Nah, sebelum launch kita juga harus memastikan websitenya benar-benar bekerja dengan baik ya.
beberapa checklist yang biasanya kita ada di dokumen tersebut itu adalah untuk ngecek sitemap, ngecek permalink, apakah sudah benar semua, ngecek redirect, apakah ada halaman yang dihapus dan perlu diredirect atau dirubah URL-nya dan lain sebagainya. Di tahap ini juga sebelum kita launch kita juga harus ngecek semua apakah ada broken link yang ada di situ, kita bisa pakai tools. Juga ada favicon, kita harus ngecek ya apakah favicon sudah diupload atau belum gitu ya. Terus ada banyak tes konten biasanya ya kalau kita bikin website ya. Oh ini untuk tes halaman ini, untuk ngetes ini semua harus dihapus dan harus bersih ya. Juga kita harus ngecek aksesibilitas, apakah website ini bisa diakses dengan baik, dan juga untuk engineering workflow-nya seperti apa. Jadi kenapa kok ada engineering workflow di sini untuk memastikan engineer lain itu bisa melihat caranya untuk launch gimana, dan setelah launch itu workflow untuk deployment dan lain sebagainya itu ada semua. Jadi misalnya ya ini biasanya si tech lead pasti punya akses ke semuanya ya, dan sudah ada di pikiran dia ya, tapi semua harus dituangkan di dokumen. Jadi ketika misalnya saya kan ada di Indonesia ya, mungkin di jam-jam tertentu saya sedang tidur gitu ya, misalnya ada masalah di production, dari direktur engineering atau dari engineer lain itu bisa untuk membantu menyelesaikan masalah jika ada masalah ya. Nah, tahap terakhir adalah post-launch ya. Jadi setelah launching, apa yang harus dilakukan? Biasanya ada budget untuk post-launch support ya. Jadi misalnya desain mungkin 20 jam, mungkin 50 jam gitu ya, untuk support setelah launch. Dan itu semua sudah diestimasikan juga ya. Jadi setelah launch, mungkin ada perbaikan-perbaikan yang kita nggak tahu, ada error-error yang setelah di launch baru ketahuan gitu ya. Kita bisa kerjakan itu setelah launch ya. Dan di tahap ini juga biasanya ada pihak yang ngecek untuk SEO performance ya, biasanya SEO expertnya untuk ngecek ya performance sebelumnya dan sesudahnya seperti apa, sebelum berdesain dan sesudah berdesain apakah ada gangguan dan lain sebagainya. Secara page speed juga harus dicek semuanya juga. Dan ya, itu aja ya, sudah selesai semua ya. Biasanya setelah post launch itu biasanya cuma sekitar seminggu atau 2 minggu ya, tergantung dari negosiasi awal juga dan apakah kliennya membutuhkan support lebih atau enggak gitu ya. Biasanya sih cukup dengan seminggu setelah launch ya, paling banyak mungkin 2 minggu setelah launch. Dan setelah itu mereka bisa memanage website-nya sendiri kalau mereka memang punya tim untuk memanage itu atau menggunakan jasa dari agency tersebut ya untuk memanage website tersebut ya, untuk maintenance dan lain sebagainya yang disebut sebagai paket retainer biasanya. Ya, itu aja video dari saya. Semoga membantu ya buat teman-teman yang freelance juga. Saya rasa sih ini membantu ya, membuat semuanya itu jadi lebih terstruktur gitu ya. Biasanya kalau kita freelancer dan kita ketemu sebuah perusahaan untuk bikin website untuk mereka, itu biasanya kita kan asal nego sekenanya ya, asal berdasarkan omongan gitu ya. Oh kapan dibikin ini sudah jadi gitu ya tiba-tiba ya. Terus kapan di launch ya tanggal ini sudah launch aja gitu ya. Ternyata kalau kita bikin struktur yang rapi itu jadi lebih enak. Buat kliennya juga pasti jauh lebih enak ya kalau ada jadwalnya semua misalnya. Oke ini fitur ini sudah jadi, terus kita mau launch tanggal sekian, terus ada meeting juga sebelumnya untuk memastikan semuanya sudah beres sebelum kita launch dan lain sebagainya. Ya, oke sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.